Selamat pagi Jess. Ini komennya keren nih. Pak Jess, nutrisi yang ada di racikan Mak Cin bisa untuk memenuhi nutrisi tubuh yang aktif nge-gym enggak? Racikan Mak Cin itu mikronutrisi Jess, mineral sama vitamin. Kalau kamu nge-gym butuh aktivitas tinggi kayak anak saya. Kalau saya kan nge-gym hanya butuh ini ya, hanya butuh keringat ya. Kalau saya nge-gym kan seperti itu. Nggak ada keinginan untuk membentuk bicep, tricep, terus kemudian tetek bisa goyang begini udah seneng lah ya. Terus kemudian kalau nge-gym untuk kaki begini. Kalau saya nge-gym paling leg day ya, tangan, dada, punggung, itu paling perut. Kalau saya nge-gym hanya untuk itu. Kalau untuk itu enggak masalah. Saya biasa nge-gym tanpa makan. Ya, pagi enggak sarapan sampai selesai nge-gym jam 5, jam 6 baru makan, itu no problem. Racikan Mak Cin full nutrisi memenuhi itu. Nggak ada problem. Tapi kalau kamu untuk membentuk, ya nggak bisa. Karena racikan Mak Cin membutuhkan mikronutrisi. Mikronutrisinya itu ada di dalam makronutrisinya itu ada di dalam telur, ikan, daging, seafood. Itu ada asam lemak dan asam amino di situ. Ya mau tidak mau kamu harus banyak makan telur untuk aktivitas nge-gym. Karbo dihilangin kalau kamu nge-gym, ya jangan. Walaupun di telur ada karbo. Kamu butuh nasi pasti. Karena apa? Karena kamu ngangkat ya, aktivitas tinggi. Tapi kalau kamu udah usia 35 tahun, 40 tahun, aktivitas olahragamu, aktivitas kegiatanmu menurun, ya mau tidak mau nasinya dikurangi atau dibuang. Karena telur yang dimasak sudah ada unsur karbonya. Daging yang dimasak udah ada unsur karbonya. Ikan yang dimasak udah ada unsur karbonya. Seafood yang dimasak udah ada unsur karbonya. Ya kalau saya hari ini, dari 5 tahun yang lalu sampai detik ini, saya hanya makan telur, ikan, daging, seafood gantian aja. Ya kalau telur rutin, setiap hari saya makan jam 11 siang. Jam 11 siang setiap hari saya makan telur. Ya kalau malam, kalau seandainya saya tidak sempat makan, yang pulang makan telur 3 butir sampai 5 butir. Tapi seringkali saya setiap hari, saya makan antara tongseng, kaki kambing, sate, ikan bakar, itu ganti-ganti aja. Kadang kalau ada rezeki bagus makan steak, ya itu saya lakukan itu. Ya tidak pakai nasi, karena memang saya tidak butuh nasi. Umur udah setengah abad, yes. Nggak perlu makan nasi lagi. Kalau saya makan nasi ya goyor, berat badan saya bisa naik lagi ke 114 lagi kayak dulu. Ya saya sekarang membatasi total. Kayak hari ini, saya kemarin makan itu, kita makan malam ya, jam 10 malam ya. Jam 10 malam kami makan kemarin, kepiting, kepiting bertelur. Ini sampai sekarang saya masih belum makan, jam 8 malam, belum makan. Ya tadi pagi makan jam 11 pasti makan telur 2 butir, 3 butir. Hari ini saya makan telur 4 butir. 3,5. Lo jangan korupsi bro, 3,5. Punya lo dikasih ke gue setengah tuh. Ya saya makan telur 3,5. Nah belum makan apapun. Saya masih fit, badan masih seger. Karena emang udah saya biasakan. Nah semua kan kebutuhan agar kebiasaan. Kamu bilang alergi. Alergi itu tidak ada. Kamu kudu membiasakan. Kamu alergi telur, ya cara menyembuhkannya makan telur. Kamu alergi ketinggian, ya cara menyembuhkannya kamu harus pergi ke ketinggian. Kamu alergi dingin, ya mau tidak mau kamu harus ke tempat dingin. Ya, kamu alergi debu, ya harus kumpul sama debu supaya kamu tidak alergi lagi. Karena apa? Karena alergen hanya bisa dikalahkan dengan alergen. Kalau tidak, kamu akan diobati. Nah, obat pasti akan efek samping. Ya, kamu diobati alerginya, nanti akan kena yang masalah ginjal gitu. Nanti udah kena ginjalnya, berkembang lagi jadi komplikasi. Itu awal-awalnya kan kayak begitu. Pusing butuh Paramed bisa, tapi tidak setiap pusing butuh Paramed. Nah, penting banget kamu atasi. Kenapa masih butuh obat? Karena pertolongan pertama, di mana kamu harus bertanggung jawab dengan kehidupan kamu. Tapi kalau kayak saya, pusing, ya tidak butuh obat. Karena buat saya, ketika tubuh memberikan sinyal, entah itu flu, entah itu batuk, entah itu pusing, entah itu mules, saya pasti genjot dengan racikan. Sebanyak-banyaknya saya minum hari itu. Bisa sampai 4 tumbler. Terus diminum. Bisa sampai seperti, bisa sampai dituang lagi. Ya, bisa sampai dituang lagi. Nah, itu yang terjadi, yang saya lakukan. Nah, kalau kamu bisa mencoba itu, wah bagus banget. Ya. Nah, asam amino, hati-hati asam amino, jangan sampai seperti bodybuilder. Bodybuilder itu karena
disuntikkan ya, dimakan makanannya ya, hati-hati di situ. Itu bentuknya asam amino yang berlebih, nanti bisa ototmu bisa cepat pecah begitu. Tapi resikonya kayak Coleman yang lumpuh hari ini. Ya, lebih baik kamu yang wajar-wajar aja. Kan kamu bukan bodybuilder. Mereka punya tujuan yaitu apa? Pamer badan. Ya kalau seandainya dia murni tanpa makanan, ya kayak Bruce Lee, kering. Ya, murni tanpa makanan itu artinya bukan enggak pakai spot ya, asam amino berlebih ya, sehingga badannya gede begitu, sehingga kamu jalannya begini. Nah, kalau Bruce Lee itu kering, nah itu dari makan. Makannya Bruce Lee apa? Dia makan lemak, daging, dan sedikit karbo, sehingga kering. Olahraganya kiang badannya, gitu. Nah, kayak anak saya itu sedikit karbonya, badannya kiang banget. Wah, ini banget badannya, bagus banget, gitu. Tapi dia tidak menjadi bodybuilder karena memang dipakai untuk hobinya dia. Nah, dia bekerja di sana. Ya gitu ya, Jess. Asam amino yang paling bagus asam amino ya dari lebah, pollenergy itu yang paling saya suggest. Kalau yang lain saya tidak berani ya, karena saya tidak mempelajari. Tapi kalau dari pollenergy itu asam amino yang bagus banget untuk olahraga. Ya, Vira jual di toko tidak ada, karena itu dipasarkan dengan penjualan langsung. Jadi karena saya member di situ, maka yang butuh saya jual. Harganya sekitar 350-an. Isinya 60 untuk 2 bulan. Jadi sangat bagus banget. Sehari sekali minum. Tapi kalau kamu butuh untuk olahragamu, aktivitasmu tinggi, ya mau tidak mau minumnya 2. Ya, supaya membantu penambahan asam aminonya. Pollenergy namanya. Pollen itu serbuk sari bunga jantan yang diolah oleh liur lebah menjadi makanannya lebah. Pollenergy. Kalau propolis itu liur resin, getah tumbuh-tumbuhan yang diolah oleh liur lebah menjadi sarang lebah. Itu propolis. Tempat paling steril di muka bumi, propolis. Antioksidannya terbaik di dunia, itu propolis. Ya banyak yang tidak suka pasti ya, karena satu-satunya produk di dunia yang diakui dan yang direkomendasi oleh 4 agama, tidak ada lain, tidak bukan adalah produk perlebahan. Madu, royal jelly, propolis, pollenergy. Itu ada ayat-ayatnya semua. Kalau di Alkitab jangan tanya. Nabi-nabi semua makanannya adalah produk perlebahan. Tapi saya tidak berani ngomong madu lebih banyak ya, karena hari ini madu belum tentu madu yang benar. Semua madu asli, karena hanya lebah yang bisa membuat madu. Tapi madu itu bagus apa tidak? Ya tergantung cara proses pembuatannya, bunga apa. Nah itu yang penting di situ. Jadi yang paling gampang untuk melihat madu itu bagus apa tidak, ya taruh freezer. Dia mengkristal atau tidak. Kalau dia mengkristal, lebih baik jangan diminum untuk pengobatan, tapi diminum untuk pemanis saja. Campur air kelapa, campur air putih, nah itu. Tapi kalau madu yang ditaruh kulkas dia tidak beku, nah itu kamu boleh minum dalam 1 sendok. Sendok langsung diminum, langsung dimakan. Nah itu madu. Kenapa saya bilang makan madu bukan minum madu? Karena kalau minum madu pasti itu minuman berasa madu, bukan madu. Kalau madu itu kadar airnya pasti di bawah 17%. Ada tuh yang jualan madu katanya kadar airnya 0,1, tapi nggak berani taruh freezer. berarti dicurigain, Jess. Karena apa? Madu yang asli, madu yang bagus, semua madu asli ya, tapi madu yang bagus itu berani taruh freezer. Kalau taruh freezer dia tidak beku. Nah, itu madu yang bagus di situ. Ya, jadi apakah bisa membantu ya? Kalau untuk sekedar olahraga, nge-gym, racikan macin udah bagus banget untuk suplai nutrisinya. Tapi kalau kamu untuk bodybuilder, untuk kebutuhan tenaga, yang mau tidak mau ada tambahan telur, ikan, daging, seafood, karena asam aminonya dibutuhkan. Ya, asam amino yang paling aman ya telur, ikan, daging, seafood yang paling aman. Yang kalau tidak aman ya itu yang udah jadi gentong-gentongan itu yang kamu harus sendok minumnya dikocok-kocok. Nah, itu saya sih tidak mau ya, disuruh membeli pun saya tidak mau, disuruh mengkonsumsi pun saya mikir 7.000 kali. Tapi kalau makan telur, makan ikan, makan seafood, makan daging, hayo saya hajar habis-habisan. Ya, sehat ya.